Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang kekayaan cerita rakyat Indonesia dengan tema sebuah jendela kearifan lokal dan budaya bangsa yang sangat berharga. Nah, yang seperti kita tahu, apa itu cerita rakyat? Di mana cerita rakyat adalah narasi tradisional yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai, kepercayaan, dan moral yang mencerminkan kehidupan masyarakat pada masanya. Cerita ini biasanya anonim atau tidak diketahui siapa penggunanya dan seringkali memiliki unsur ajib kemustalihatan karena disebabkan secara lisan. Maka wajar kalau satu cerita bisa punya banyak versi. Di mana peran cerita rakyat dalam masyarakat memiliki cerita yang tidak sekedar hiburan. Ia juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, pengikat komunitas, serta cara masyarakat menjelaskan asal-usul tempat atau fenomena alam melalui cerita rakyat. Nilai seperti kejujuran, hormat kepada orang tua, dan kebaikan hati diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti itu. Di dalam ini ada juga unsur-unsur dalam cerita rakyat, di mana setiap cerita memiliki tokoh utama, penokohan, latar tempat, dan waktu yang khas, serta alur yang tersusun dari orientasi, komplikasi, hingga solusi. Selain itu, terdapat amanat atau pesan moral yang menjadi inti pembelajaran. Dan nilai-nilai budaya seperti religi, sosial, edukasi, dan estetika yang membuatnya relevan hingga sampai kini. Nah, di dalamnya juga memiliki contoh-contoh cerita yang populer di Indonesia. Yang pertama, ada kisah Malikundang yang berada di Sumatera Barat. Yang seperti kita tahu, cerita tentang anak durhaka yang menolak ibunya dan akhirnya dikutuk menjadi batu. Apa pesan moralnya di sini? Jelas, kita harus menghormat kepada orang tua dan tidak sombong. Dan kedua adalah Sang Kuryang, berasal dari Jawa Barat, yang dimana menceritakan asal usul Gunung Tangkuban Perahu. Cerita ini mengajarkan kita untuk jujur dan berpikir jernih sebelum bertindak. Dan yang ketiga adalah Danau Toba di Sumatera Utara, di mana legenda ini tentang janji yang dilanggar hingga membentuk danau terbesar di Indonesia. Pastinya tepati janji dan kendalikan emosi. Seperti itu. Mengapa kita harus melestarikan cerita rakyat? Apa untungnya? Di sini saya akan menjelaskan seperti itu. Cerita rakyat adalah warisan budaya tak benda yang menjadi identitas nasional kita. Selain sebagai media edukasi karakter, cerita rakyat juga menjadi sumber inspirasi bagi karya seni, film, hingga media digital masa kini. Namun, di era globalisasi, minat terhadap cerita rakyat mulai menurun. Maka dari itu, kita perlu upaya modern seperti digitalisasi, kolaborasi dengan komunitas adat, integrasi di sekolah, dan penyelenggaraan festival budaya agar cerita rakyat tetap hidup di hati generasi muda. Nah, seperti yang kita tahu, cerita rakyat ini sangat populer di kalangan generasi-generasi sebelumnya. Hanya saja terkendali saja dengan sosial media zaman sekarang. Karena kita sudah jarang sekali melihat bagaimana cerita rakyat edukasi, cerita rakyat yang menginspirasi, itu sangat minim sekali sampai sekarang. Nah, maka dari itu yang tadi sudah saya jelaskan seperti itu, maka dari itu mari kita melestarikan kebudayaan Indonesia ini dengan baik dan benar, seperti yang diturunkan generasi ke generasi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menutup cerita atau penjelasan saya ini, karena cerita rakyat bukan sekedar dongeng masa lalu, tetapi cerminan jati diri bangsa. Dengan mengenalnya, kita belajar tentang nilai, moral, dan budaya
yang membentuk Indonesia seperti saat ini. Terima kasih.